Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi, melanjutkan tentang renungan yang beberapa saat sudah kita dengarkan tentang pertemuan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan kembali ayatnya. Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita sudah merenungkan tentang pertumbuhan secara jasmani, pertumbuhan secara intelektual, dan hari ini kita lanjutkan tentang pertumbuhan hidup dalam aspek sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, menyatakan kita hidup butuh orang lain. Mulai kita lahir sampai kita meninggal, semua membutuhkan orang lain. Pertumbuhan aspek sosial memperoleh kemajuan dalam segi kedewasaan sosial yang bersifat Kristen dengan cara memperlakukan orang lain dengan baik. Banyak keuntungan yang diakibatkan keterlibatan sosial seseorang. Yesus sangat peramah. Ia menghadiri perjamuan kawin, undangan makan, dan perkumpulan sosial lainnya. Dia mengunjungi para nelayan di tepi pantai, menelusuri jalan-jalan di kota, berkhotbah di rumah-rumah ibadah, mengajar di tepi laut, berbondong-bondong orang mengikuti dia ke gunung-gunung, dusun-dusun untuk mendengarkan kata-kata serta menerima berkatnya. Di mana ada orang, di situ ada Yesus. Di mana Yesus ada, di sana pun ada orang banyak. Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 38 bahwa ladang ialah dunia. John Wesley, seorang pemimpin besar pembaharuan di Inggris, mengatakan, dunia adalah jemaatku. Ini menjadi petunjuk bagi kita untuk melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat di sekeliling kita. Kesaksian Kristen yang berhasil menuntut pergaulan yang baik dengan orang lain. Kita harus belajar bekerja sama yang baik. Setiap orang memerlukan sesamanya. Tidak seorang pun yang dapat berdiri sendiri. Kita dapat menunjukkan perhatian kita terhadap keadaan moral dan rohani di mana saudara hidup. Jika kita melibatkan diri dalam masyarakat, kita adalah garam dunia, dan agar berfungsi baik harus bergaul dan menjadi berkat bagi orang dunia melalui hubungan pribadi. Tetapi hubungan ini mempunyai sasaran utama, yakni melayani keperluan orang banyak sehingga mereka mengenal Kristus dan bersukacita atas keselamatannya. Bagaimana kita bisa ber-PI, memberitakan Injil, yaitu berhubungan dengan baik, memenuhi kebutuhan, peduli, maka Injil dapat diberitakan. Kiranya Tuhan menolong kita. Sebagai anak-anak dalam Tuhan, kita terpanggil untuk memberitakan Injil, yaitu lewat kita bisa bergaul baik dengan orang lain. Tuhan tolong setiap pergaulan kita agar dampak positif dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan menciptakan kami sebagai makhluk sosial. Kami boleh ya Bapa berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang banyak, dengan tujuan memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, membawa orang dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga banyak orang lewat kehidupan kami yang boleh bergaul baik untuk menyampaikan kabar baik, sehingga mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.